warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aulia dengan NIM D11241041070 dari kelompok 16 Praktikum Kristalografi dan Mineralogi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi sumbu kristal dan sudut kristal. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan materi sedikit mengenai mineral dan kristal. Jadi, mineral itu adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan sifat kimia tertentu, serta susunan kristalnya itu teratur atau gabungannya itu membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas ataupun dalam bentuk dadu. Sedangkan kristal itu suatu padatan di mana molekul atom atau ion penyusunnya tersusun dalam suatu pola tertentu. Suatu kristal itu mempunyai jumlah muka tertentu dengan sudut antarmuka. Kemudian sumbu kristal itu merupakan garis bayangan lurus yang menghubungkan dan menembus bidang muka kristal melalui pusat kristal. Dalam sistem kristalografi, kristal itu ada yang memiliki 3 sumbu, ada juga yang memiliki 4 sumbu. Sumbu-sumbu itu diberikan nama sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Sumbu A itu kedudukan secara lateral yang dibentuk oleh 2 bidang kristal yang saling berhadapan menembus pada sisi depan dan sisi belakang. Sumbu B itu kedudukannya secara horizontal yang dibentuk oleh 2 bidang kristal yang saling berhadapan menembus pada sisi kanan dan bidang pada sisi kiri. Kemudian sumbu C itu sumbu vertikal yang menembus bidangnya pada sisi atas dan sisi bawah. Kemudian sumbu kristal itu semuanya melalui dan bertemu di pusat kristal. Garis-garis bayangan dari masing-masing sumbu kristal tersebut berkedudukan tertentu membentuk sudut sumbu kristal. Nah, sudut sumbu kristal ini diberi notasi alfa, beta, dan gamma. Sudut alfa itu dibentuk oleh sumbu B dan sumbu C, sudut beta dibentuk oleh sumbu B dan A, dan gamma itu dibentuk oleh sumbu A dan sumbu C. Kemudian sudut kristal, sudut antar bidang kristal itu merupakan parameter penting dalam kristalografi karena nilai dari sudut kristal itu konstan untuk setiap jenis mineral. Meskipun ukuran dan bentuk kristalnya itu berbeda, tetapi sudut antara 2 bidang kristal dalam satu individual kristal itu selalu tetap, serta sudut tersebut sama besarnya pada individu lain dari jenis mineral yang sama. Hal ini berarti meskipun kristal mengalami pertumbuhan atau perubahan bentuk, sudut antar bidangnya itu tetap sama atau tetap konstan, sehingga dapat digunakan sebagai identitas kristal. Kemudian untuk mengukur sudut antar bidang kristal itu, salah satu metode yang digunakan adalah difraksi sinar X atau XRD. Metode ini itu memungkinkan penentuan struktur kristal dengan menganalisis pola difraksi yang dihasilkan saat sinar X berinteraksi dengan kristal. Misalnya, penelitian terhadap batu api menggunakan metode XRD menunjukkan bahwa batu tersebut itu memiliki sistem kristal heksagonal dengan parameter kisi tertentu. Informasi mengenai sistem kristal dan parameter kisi ini diperoleh dari analisis pola difraksi sinar X yang menunjukkan pentingnya metode ini dalam penentuan sudut dan struktur kristal tersebut. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem kristal dalam kristalografi dan mineralogi. Jadi secara umum saja saya akan menjelaskan mengenai sistem kristal itu sendiri. Jadi sistem kristal itu membentuk pola geometris tertentu
Pola ini menentukan bentuk luar mineral, sifat fisiknya, dan bahkan kegunaannya dalam industri. Jadi secara umum ada 7 sistem kristal utama, yaitu kubik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortoromik, monoklin, dan triklin. Jadi dalam sistem ini diklasifikasikan berdasarkan panjang dan sudut dari bidang-bidangnya. Jadi mari kita mulai pertama dengan sistem kubik. Jadi sistem ini memiliki 3 sumbu dengan panjang yang sama dan membentuk sudut 90 derajat, yang contohnya itu adalah garam dapur, pirit, dan berlian. Jadi sistem ini sering menghasilkan bentuk seperti kubus atau oktahedron seperti yang kita lihat pada kristal pirit. Selanjutnya adalah sistem tetragonal yang mirip dengan kubik tetapi satu sumbu lebih panjang atau lebih pendek. Contohnya itu adalah zirkon dan rutil, serta mineral dengan sistem ini cenderung membentuk prisma persegi panjang. Dan selanjutnya adalah sistem heksagonal. Jadi heksagonal ini memiliki 6 sisi, simetris dengan contoh mineral seperti grafit dan kuarsa. Bentuk ini sering terlihat pada struktur sang lebah di alam. Kemudian ada sistem trigonal yang sering dikelompokkan dalam sistem heksagonal sendiri, tetapi memiliki simetri yang lebih rendah. Jadi contohnya adalah kalasit dan korundum. Jadi yang merupakan bahan dasar dari rubi dan safir. Lalu ada sistem ortorombik, di mana ketiga sumbu memiliki panjang yang berbeda-beda, tetapi masih membentuk sudut 90 derajat. Contohnya adalah topas dan belerang. Jadi kristal ini sering tampak seperti balok persegi panjang. Jadi sistem monoklin memiliki salah satu sudut yang tidak 90 derajat, sehingga bentuknya sedikit miring. Contoh mineralnya adalah gipsum dan mika yang sering digunakan dalam industri kaca dan kosmetik. Lalu terakhir ada sistem triklin yang merupakan sistem dengan simetri paling rendah di antara sistem-sistem yang lainnya. Jadi semua sumbu memiliki panjang dan berbeda dan sudutnya tidak 90 derajat. Contohnya adalah feldspar dan plagioklas. Yang banyak ditemukan dalam batuan buku seperti granit. Jadi teman-teman, pemahaman tentang kristal ini sebenarnya sangat penting dalam geologi dan industri. Misalnya berlian dalam sistem kubik memiliki kerasan yang tinggi sehingga digunakan dalam perhiasan dan alat pemotong. Sementara itu, misalnya adalah grafit dalam sistem heksagonal memiliki struktur berlapis yang membuatnya ideal sebagai pelumas dan bahan pensil. Dengan mempelajari sistem kristal, kita dapat memahami bagaimana mineral dapat terbentuk dan bagaimana sifat fisiknya memengaruhi kegunaannya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sekian penjelasan dari saya harap bermanfaat dan saya serahkan penjelasan selanjutnya ke teman saya. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Oliver Benedictus Tampubolon dan akhiran NIM 059 dari kelompok 16. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu bentuk kristal serta contoh-contohnya yang tertera pada materi praktikum acara pertama kristalografi pada praktikum kristalografi dan mineralogi yang dilakukan pada laboratorium analisa pengolahan bahan galian. Langsung saja ke materi. Bentuk kristal. Bentuk kristal merupakan penampakan eksternal kristal yang terdiri atas seluruh bidang kristal yang tersusun secara simetris. Bentuk ini merupakan cerminan langsung dari sebuah susunan atom di dalam kristal yang diatur dalam pola berulang, atau bisa disebut dengan krisi kristal. Dan kata lain, bentuk kristal menunjukkan bagaimana unit sel kristal mereplikasikan dirinya sendiri dalam 3 dimensi untuk menghasilkan permukaan yang datar dan simetris, seperti pada kubus, oktahedron, dan dodekahedron. Perbedaan bentuk kristal antar mineral dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan serta operasi simetri yang berlaku dalam struktur internalnya. Dan informasi mengenai bentuk kristal ini sangat berguna untuk pengidentifikasian dan pengklasifikasian mineral. Langsung saja ke contohnya. Bentuk-bentuk kristal dapat dikelompokkan berdasarkan sumbu putar dan sumbu lipatannya. Yang pertama ada prisma. Prisma adalah
bentuk kristal yang memiliki sumbu simetri lipatan 3, 4, dan 6. Bentuk kristal tersebut memiliki pola rotasi yang menghasilkan 3, 4, atau 6. Posisi identik saat diputar 360 derajat. Bentuk kristal dan sifat tersebut muncul dalam sistem kristal trigonal, rotasi 3 lipatan, tetragonal, rotasi 4 lipatan, dan heksagonal, rotasi 6 lipatan. Yang kedua ada piramida. Piramida sendiri merupakan bentuk terbuka dengan 3 putaran, 3, 4, 6, 8, atau 12 sisi yang semua sisinya bertemu di satu titik. Atau bisa saja bertemu apabila diperluas. Bentuk kristal ini pada sistem trigonal ada 3 putaran, tetragonal 4 putaran, dan heksagonal atau 6 putaran. Lanjut saja ke yang ketiga ada di piramida. Bentuk tertutup yang terdiri dari 6, 8, 12, 16, atau 24 sisi. Di piramida sendiri adalah piramida yang dibetulkan melintasi bidang cermin. Jadi di piramida terjadi pada kelas kristal memiliki bidang cermin tegak lurus terhadap sumbu rotasi atau rotoinversi. Jadi bahasanya kalau yang tadi itu piramida dia itu segitiga ke atas, sedangkan di piramida adalah bayangannya tapi dia yang tegak lurus. Jadi bisa dibilang yang di piramida begini dan begini. Lanjut, yang keempat ada skalenohedron, adalah bentuk tertutup dengan 8 atau 12 sisi. Pada sisi yang dikembangkan secara ideal, setiap sisi merupakan segitiga sembarang. Pada model tersebut, keberadaan sumbu rotoinversi 3 kali lipat dan tegak lurus terhadap 3 sumbu 2 kali lipat. Yang kelima ada tetratoidal, gyroidal, dan diploidal. Bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal isometris dengan nilai putaran 6. Dan yang keenam adalah hextetrahedral. Bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal isometris dengan nilai putaran 6. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi bentuk kristal. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil Dalatika dengan NIM D1111241, dan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai indeks Miller. Apa itu indeks Miller? Indeks Miller merupakan sebuah sistem notasi penting dalam kristalografi yang digunakan untuk mendeskripsikan orientasi bidang dalam suatu kristal. Indeks Miller pertama kali diperkenalkan oleh William Hallowes Miller pada abad ke-19. Sistem ini digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika material, kimia kristal, dan teknik material. Mengapa ini penting? Karena memahami orientasi bidang dalam kristal membantu kita merancang material dengan sifat mekanik, optik, dan elektronik yang diinginkan. Adapun konsep dasar indeks Miller yaitu indeks Miller dinyatakan dalam bentuk HKL, di mana H adalah resiprokal dari perpotongan bidang dengan sumbu X, K adalah resiprokal dari perpotongan dengan sumbu Y, dan L adalah resiprokal dari perpotongan dengan sumbu Z. Jika suatu bidang sejajar dengan sumbu tertentu, maka nilai indeksnya adalah 0. Selanjutnya, cara menentukan indeks Miller. Adapun tahapannya itu, yang pertama, tentukan di mana bidang tersebut memotong sumbu X, Y, dan Z dalam suatu satuan kisi kristal. Yang kedua, ambil resiprokal dari nilai perpotongan tersebut. Yang ketiga, kalikan dengan faktor skala jika perlu agar mendapatkan bilangan bulat terkecil. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, hasil akhirnya dituliskan dalam bentuk HKL. Sebagai contoh, jika suatu bidang memotong sumbu di X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 1, maka resiprokalnya adalah 1/2, 1/3, dan 1/1. Untuk menghilangkan pecahan, kita kalikan dengan 6, sehingga hasilnya adalah 3, 2, dan 6. Adapun aplikasi dari indeks Miller sendiri yaitu yang pertama dalam bidang kristalografi.
Fungsinya untuk menganalisis struktur kristal dengan teknik difraksi sinar X. Yang kedua, aplikasi indeks Miller dalam mikroskopi elektron. Fungsinya yaitu digunakan untuk mengidentifikasi orientasi kristal dalam SEM dan TEM. Yang ketiga, aplikasi indeks Miller dalam industri semikonduktor, yaitu indeks Miller berfungsi untuk membantu menentukan arah pemotongan wafer silikon untuk efisiensi tinggi. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu indeks Miller adalah alat penting dalam memahami struktur kristal. Dengan sistem ini, kita dapat menentukan orientasi bidang dalam suatu material dan menggunakan dalam berbagai aplikasi teknologi. Jadi, saya dari Teknik Pertambangan angkatan 2024. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya tentang sistem kristal tetragonal. Sistem kristal tetragonal yaitu sistem kristal yang memiliki sumbu A dan sumbu B-nya sama panjang. Tetapi pada sumbu C-nya memiliki panjang yang berbeda. Ini merupakan sumbu A yang ada di depan ini. Sedangkan sumbu B merupakan terdapat di samping dari sumbu A. Ini merupakan sumbu B. Sedangkan sumbu C yaitu yang tegak lurus dengan A dan B, yaitu ini. Ketiga sumbu ini membentuk sudut alfa, beta, dan gamma. Sudut alfa yaitu sudut yang terbentuk antara perpotongan dari sumbu C dengan sumbu B, sedangkan sudut beta yaitu sudut yang terbentuk antara sumbu C dengan sumbu A. Yang terakhir yaitu sumbu gamma, yaitu sumbu yang terbentuk dari perpotongan sumbu B dengan sumbu A. Pada sistem kristal tetragonal ini memiliki sumbu rotasinya ada 4, yaitu yang pertama ya yang di depan ini. Kemudian jika diputar 90 derajat didapatkan sumbu rotasi kedua. Jika diputar lagi 90 derajat didapatkan sumbu rotasi ketiga. Dan terakhir jika diputar lagi berbalik ke depan lagi didapatkan sumbu rotasinya yaitu 4 kali. Demikian dari video saya tentang penjelasan dari sistem tetragonal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.